dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? WKP buka kau. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Nah, di internal itu terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sedangkan yang di eksternal itu ada peluang dan ancaman. Kajian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan institusi serta untuk mengetahui peluang yang bisa diraih dan ancaman yang harus diatasi oleh institusi dalam rangka menyusun perencanaan ke depan. Faktor analisis SWOT. Kekuatan merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi. Proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Kelemahan merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Peluang merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Ancaman merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Ketika adanya ancaman di suatu organisasi karena adanya SWOT, nah kita akan tahu kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi tersebut. Nah karena itu kita akan menemukan peluang. Manfaat analisis SWOT. Untuk pengembangan itu yang pertama ada karir atau pribadi, yang kedua ada institusi atau perusahaan, yang ketiga ada organisasi termasuk swasta, bisnis, politik dan lain-lain, sehingga tercapai kondisi yang diinginkan secara efisien. Kegunaan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT untuk merumuskan yang pertama, strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua, strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman dari luar. Yang ketiga, strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang keempat, strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman dari luar. Bagaimana memperoleh data SWOT? Yang pertama adalah dilakukan survei atau interview untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang kekuatan dan kelemahan internal atau analisis internal. Yang kedua, peluang dan ancaman dalam kurung analisis eksternal. Quality of analysis will be improved greatly if interviews are held with stakeholders, employees, suppliers, customers, strategic partners, etc. Dari analisis SWOT disusun rencana strategis. Rencana strategis institusi adalah rencana sistematik dan berkesinambungan suatu institusi dengan memanfaatkan potensi strategis yang dimiliki untuk menjalankan misi institusi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi. Potensi strategis adalah critical success factor. Organisasi akan berjalan tanpa arah atau berjalan di tempat jika tanpa visi, misi, dan Renstra. Renstra mengandung unsur-unsur tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan. Diperlukan institusi untuk mewujudkan visi. Organisasi tanpa Renstra akan berjalan serabutan. Realistis tentang kekuatan dan kelemahan, spesifik. Hindari daerah abu-abu. Jauhkan SWOT singkat dan sederhana. Hindari kompleksitas dan analisis atas. Analisis harus membedakan antara mana Anda sekarang dan di mana Anda bisa di masa depan. Berfokus pada melawan negara internal eksternal, menyelaraskan upaya internal dengan peluang eksternal. Menetapkan tujuan pendek, menengah, panjang, membentuk tim inti, mengalokasikan penelitian dan pengumpulan informasi tugas untuk membangun matriks SWOT. Mengevaluasi ide-ide yang terdaftar terhadap visi, misi, nilai, dan tujuan. Membangun rencana strategis, target panjang, rencana aksi, kapan harus mulai dan berhenti. Periksa SWOT.
untuk evaluasi dan umpan balik. Analisis SWOT biasanya mencerminkan posisi yang ada dan sudut pandang, yaitu situasi masa depan berubah. Gagal untuk mengkorelasikan faktor internal dan eksternal, tidak menyadari kekuatan atau menyangkal adanya kelemahan, mungkin subjektif, mungkin terlalu optimis tentang kesempatan, gagal untuk mengantisipasi ancaman di masa depan, menggunakannya sebagai panduan bukan resep. Langkah-langkah penerapan analisis SWOT. Yang pertama, menyiapkan sesi SWOT. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman. Yang keempat, melakukan ranking terhadap kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Yang kelima, menganalisis kekuatan dan kelemahan. Kesimpulan, analisis SWOT dapat menjadi alat bantu untuk memperluas dan mengembangkan visi serta misi suatu organisasi, serta dapat juga melihat kemungkinan adanya perubahan masa depan perusahaan atau organisasi. Analisis internal dan eksternal berperan penting dalam mempengaruhi suatu keberhasilan. Yang terdapat 4 komponen, yaitu efisiensi, inovasi, kualitas, serta respon terhadap masyarakat atau konsumen yang menentukan keunggulan kompetitif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ya.